Kita take off ke kronologi. Kamis 1 Juli 1993, sebuah Fokker F-28 yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan 724 terjadwal untuk terbang dengan rute Bandara Patimura, Ambon, Maluku menuju ke Bandara Jeffman, Sorong, Papua Barat. Di dalam pesawat itu terdapat total 43 orang yang terdiri dari 39 orang penumpang dan 4 orang kru. Pesawat itu take off dari Bandara Patimura dan semuanya normal serta lancar hingga pesawat ini mulai mendekati Bandara Jeffman, Papua Barat. Diketahui bahwa pesawat ini sedang dalam proses pendaratan ke Bandara Jeffman, namun pesawat ini justru terbang dalam ketinggian yang relatif rendah. Dari kesaksian beberapa saksi di sekitar lokasi kecelakaan diketahui bahwa roda pendaratan sebelah kiri yang memang sudah diturunkan untuk proses pendaratan tiba-tiba saja menghantam sebuah bukit kecil. Nah, saat itu sayap pesawat patah dan kemudian pesawat mulai tidak stabil. Ekor pesawat kemudian juga hancur dan saat itu pesawat jatuh menghantam air. Beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan, tim evakuasi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung menuju ke lokasi kecelakaan. Namun, yang pertama datang ke lokasi kecelakaan bukanlah tim evakuasi, melainkan nelayan yang ada di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka langsung datang ke tempat tersebut setelah melihat sebuah pesawat jatuh. Barulah beberapa saat kemudian tim SAR datang ke lokasi kecelakaan dan mereka melihat proses ketika beberapa nelayan sedang membantu korban jatuhnya pesawat Merpati 724. Setelah tiba di lokasi kecelakaan, tim SAR langsung berupaya untuk menemukan penumpang yang ada di dalam pesawat. Nah, karena pesawat itu jatuh di lokasi yang tidak terlalu sulit, maka proses evakuasi berjalan dengan cepat. Berita mengenai kecelakaan maskapai Merpati Nusantara Airlines MZ724 ini langsung disiarkan di beberapa berita. Kemudian dari sanalah seluruh keluarga korban dan juga masyarakat mulai mengetahui bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Menurut pernyataan dari tim evakuasi diketahui bahwa dari 43 orang penumpang yang ada di dalam pesawat itu hanya ada 2 orang yang selamat. Kemudian menurut kesaksian para nelayan yang membantu proses evakuasi, mereka mengatakan bahwa yang selamat itu adalah seorang anak kecil dan juga seorang laki-laki. Kisah menyayat hati dari peristiwa tersebut adalah ketika diketahui ada seorang anak kecil dan seorang bapak-bapak yang keduanya terlempar kemudian masuk ke dalam air lalu tenggelam. Bapak-bapak inilah kemudian yang menyelamatkan anak kecil tersebut kemudian memberikannya kepada nelayan agar mereka bisa menolongnya. Namun hanya beberapa saat setelahnya sang bapak-bapak ini justru pingsan dan setelah itu diketahui beliau telah meninggal dunia. Kemudian laporan dari tim evakuasi diketahui kebanyakan penumpang yang ada di dalam pesawat itu masih di kursinya masing-masing dan menggunakan sabuk keselamatan. Masih dari pernyataan tim evakuasi, mereka menyebutkan awalnya beberapa penumpang selamat dari peristiwa tersebut. Namun karena luka-luka yang dialami, maka beberapa saat setelah kejadian kecelakaan itu terjadi, para penumpang dinyatakan meninggal dunia. Keluarga dan juga kerabat dari penerbangan MZ724 ini langsung diberitahu oleh pihak maskapai, kemudian mereka difasilitasi untuk bisa tiba di Sorong, Papua Barat. Kemudian ada kesaksian dari salah seorang penumpang selamat bernama Pak Freddy. Aku ambil datanya dari atmospheres.blogspot.co.id. Beliau menyebutkan, saya masih tertidur ketika pesawat akan mendarat. Itu kebiasaan saya kemanapun saya terbang. Saya duduk di bangku nomor 5C. Saya terbangun karena mendengar suara bel dilarang merokok berbunyi. Itu juga kebiasaannya. Saya selalu terbangun setiap mendengar bunyi. Seperti biasa setelah saya terbangun saya melihat keluar. Nah, saya melihat permukaan air laut sudah dekat sekali, kurang dari 1 meter. Kok dekat sekali saya berpikir. Saat itu pesawat terasa mau naik tapi terus seperti menghantam sesuatu. Dar! Saat itu saya memegang kursi depan. Rupanya roda kiri menyangkut di tebing. Saya patah dan pesawat oleng. Saya lihat teman-teman dalam pesawat terlempar. Saya juga lihat anak-anak terlepas lalu jatuh ke bawah kursi koridor. Saat pesawat hendak menabrak tebing, saya tidak merasa pesawat terhempas atau digeser angin. Mungkin setelah saya patah, saya kemudian berputar dan mungkin siku saya menghantam kursi depan. Kepala saya berada di bawah dan kaki saya di atas. Saat itu saya masih sadar dan tetap berpegangan. Tetapi kemudian jatuh lagi.
Lalu saya tidak sadar. Kemudian setelah beberapa saat setelahnya saya merasa dingin di kaki karena terendam air. Saat itu saya berpikir, tadi saya di pesawat kok sekarang ada di air. Oh, berarti pesawat saya jatuh. Saya lihat di belakang ada pulau. Nah, saya ke pulau lah. Paling nanti ditolong orang. Saya keluar dari safety belt, lalu saya keluar dari pecahan bagian tengah pesawat. Ketika saya berdiri, tidak sengaja saya mengenai kepala seseorang. Rupanya itu adalah kepala ibu-ibu yang tadi terhempas. Saya pegang tangannya dan saya memanggil, "Ibu, ibu." Tangannya dingin dan ia tidak bergerak. Nah, Pak Freddy ini sempat melihat kondisi di sekitar kanan dan kiri dan ia yakin bahwa seluruh penumpang telah meninggal dunia. Hanya beberapa saat setelah ia keluar dari pesawat, ia lalu ditolong oleh nelayan-nelayan yang biasa jemput penumpang yang akan pergi ke Sorong. Rupanya mereka pada berdatangan setelah melihat adanya pesawat yang jatuh. Kompasiana.com edisi tanggal 11 Mei 2012 mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan MZ724. Saat itu dilaporkan kondisi cuaca buruk. Angin bertiup sangat kencang dan hujan sangat deras. Dan hal itu senada dengan apa yang disebutkan oleh pihak maskapai Merpati Nusantara Airlines. Mereka menyebutkan pada saat kecelakaan terjadi kondisi cuaca sangat buruk. Awan hitam tebal terlihat pada saat terjadinya kecelakaan. Kemudian beberapa laporan masuk dan mengungkap bahwa sesaat sebelum pesawat itu mendarat, petugas menara kontrol sempat mengatakan kepada kedua pilot penerbangan MZ724 agar mereka membatalkan proses pendaratan. Pesawat itu diinstruksikan untuk naik kembali lalu mendarat di Bandara Biak. Namun saat itu kedua pilot bersikukuh dan bersikeras untuk tetap mendaratkan pesawatnya di Bandara Jeffman. Sepertinya ketika pesawat itu mulai turun, pilot justru membelokkan pesawat ke arah yang salah, yaitu ke arah lautan, bukan ke arah landasan pacu. Nah, hal ini diduga karena kedua pilot mengalami disorientasi yang disebabkan karena cuaca yang buruk. Hanya beberapa saat setelahnya, kedua pilot ini sepertinya mulai mengetahui rute yang salah di dalam penerbangan itu. Mereka kemudian berusaha untuk mengangkat kembali pesawatnya. Hal itu diketahui dari terdengarnya deru mesin yang sangat keras, seolah-olah kedua pilot ini sedang berupaya untuk menambah power dari pesawat tersebut. Namun upaya dari pilot ternyata gagal karena hanya beberapa detik setelah mereka menyadari kesalahan rute tersebut, pesawat justru menabrak sebuah bukit kecil. Dari beberapa kesaksian diketahui bahwa awalnya pesawat ini ketika naik bagian depannya ini lolos dari bukit kecil. Namun roda pendaratan sebelah kiri inilah yang justru menabrak bukit lalu tidak berhasil untuk dikembalikan ke posisi yang stabil dan saat itu sayap pesawat mulai patah dan pesawat terbang tidak stabil. Pesawat itu kemudian jatuh menghantam air dan pecah menjadi 3 bagian. Diketahui juga beberapa penumpang dan barang-barang di dalam pesawat itu terpental keluar dari pesawat. Beberapa pihak menyebutkan bahwa kecelakaan yang dialami oleh penerbangan MZ724 ini merupakan salah satu kecelakaan paling mematikan pada Merpati Nusantara Airlines. Setelah sebelumnya kecelakaan yang paling sering didengar oleh publik adalah kecelakaan yang terjadi di Tinombala pada tahun 1977 dan kecelakaan Merpati Nusantara Airlines yang terjadi di Gorontalo tahun 1991. Penyelidik kemudian menyimpulkan bahwa pilot pesawat secara tidak sengaja terbang ke dataran tinggi. Kerusakan selanjutnya menyebabkan pesawat itu jatuh ke laut di lepas pantai Bandara Jeffman. Pesawat Fokker F-28 itu jatuh dengan jarak yang cukup dekat dengan Bandara Jeffman. Tapi seperti apa sebenarnya Bandara Jeffman yang terletak di Papua Barat ini? Mengutip dari kumparan.com dan papuachannel.com, sebagai bandara pertama di Papua Barat, Bandara Jeffman yang berada di Pulau Jeffman, Distrik Salawati, Kabupaten Raja Ampat, dulunya memiliki kejayaan dan bahkan sangat terkenal di seantero Indonesia. Bandara Jeffman justru sangat terkenal karena berlokasi di tengah pulau yang hanya dikelilingi lautan. Dan bandara ini dikenal sebagai warisan Belanda di masa Perang Dunia II. Dulunya bagi masyarakat dari wilayah Sorong Raya yang ingin bepergian dengan menggunakan pesawat harus merogoh kocek lebih untuk menyewa longboat atau speedboat yang akan mengantarkannya ke Pulau Jeffman.
Dengan menggunakan longboat, perjalanan dari Pelabuhan Dum atau Dom Kota Sorong menuju Pulau Jeffman dapat memakan waktu sekitar 1 jam. Namun jika ingin lebih cepat sampai karena takut ketinggalan pesawat, para penumpang dapat menyewa speedboat dengan waktu tempuh sekitar 30 hingga 45 menit. Bandara Jeffman dipindahkan ke pusat Kota Sorong atau yang sekarang dikenal dengan Bandara Domine Edward Osok. Bandara Jeffman dapat dijadikan sebagai tempat wisata bersejarah bagi pengunjung karena sejak dipindahkan ke Kota Sorong, bandara tersebut tidak digunakan lagi hingga saat ini. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan MZ724. Semoga informasi mengenai sejarah penerbangan itu bermanfaat bagi kita semua. Hai halo Delfers, ini saatnya aku untuk bacain 4 komen kalian hari ini. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang kembali ya. Amin ya robbal alamin. Oke, komen yang pertama adalah dari Kak Andreas Lewindra. Saya selalu suka banget dengan setiap detail chapter-chapter alur yang jelaskan. Nggak mudah untuk merangkai antara alur cerita yang mau dibicarakan dengan video yang mau diedit secara bersamaan. Tapi Kak Delf dan tim make it look so easy. Gara-gara channel ini aku sampai download game pesawat How to Fly a Plane. Penasaran terbangin pesawat itu susah apa enggak? Ternyata emang susah. Sukses selalu buat Kak Delf dan tim. Sukses terus buat semua pilot yang ada di dunia. Kami mengandalkanmu di setiap penerbangan kami. Terima kasih banyak doanya dan aku juga setuju dengan apa yang disampaikan sama Kak Andreas. Yang kedua adalah dari Kak Andika Setiawan. Suatu kejadian yang tidak bisa kulupakan. Oh ya, ini aku bacain dari Lion Air 904 ya. Suatu kejadian yang tidak bisa kulupakan karena pada saat kejadian itu ku lagi memancing di laut bersama paman aku. Melihat pesawat Lion Air terbang rendah menghantam laut. Kukira gak ada yang selamat sampai aku ikut evakuasi para penumpang. Wah kakak luar biasa, terima kasih sharingnya ya kak. Kemudian dari Kak Putu Artini. Hai Kak Tamara, hai Kak Putu Artini. Suamiku masih kerja di maskapai Lion Air saat itu. Hampir 2 minggu suamiku nginep di rumah sakit dampingin penumpang yang cedera. Bersyukur tidak ada korban ya Kak. Semoga aman selalu buat semuanya, amin. Wah luar biasa buat suaminya kakak. Pengorbanan dan pengabdiannya luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah dari Cooking Show. Pas kejadian aku tahu ini, aku pas di Pantai Kuta. Memang waktu itu cuaca emang gelap banget dan hujan deras. Dan hujan dideras banget di ujung landasan. Anehnya di Pantai Legian waktu kejadian itu malah nggak hujan sama sekali. Cuman di depan landasan emang gelap dan jutaan. Apa nih maksudnya? Dan ya itulah, nanti ditayangkan ya Kak Kiki biar disangka aku nggak salah baca. Jadi memang banyak kesaksian bahwa pada saat kecelakaan atau insiden penerbangan 904 saat itu cuaca memang sedang buruk. Nah kita berdoa juga agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali ya. Terima kasih kamu udah nonton video hari ini. Semoga dengan sejarah-sejarah yang aku bawa, informasi-informasi yang aku bawa, kita bertambah lagi pengetahuannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, dan di komen-komen di bawah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.